Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Engkau hadir dan melawat setiap kami umat-Mu. Kami sungguh mengasihi Engkau. Dan biarlah setiap kami yang hadir pagi ini terus bertumbuh Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang boleh memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Dan pagi ini dalam hadirat Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu, apapun yang telah Hamba-Mu persiapkan, segala pengetahuan dan pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya tanpa Tuhan sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu. Pakai menjadi alat yang sempurna di tangan-Mu. Dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur kembali boleh hadir di tengah-tengah jemaat yang luar biasa di GBI Duta Kerajaan Jatibarang. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh staf buat kepercayaan yang diberikan ya. 1 tahun yang lalu, tepatnya akhir Januari 2024 saya melayani tempat ini. Dan saya percaya 1 tahun yang sudah berjalan, banyak hal yang Tuhan kerjakan atas gerejanya. Baik, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka hati kita untuk kebenaran firman. Yang siap diberkati katakan amin. Yang antusias lambaikan tangan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Akhirnya saya bisa lihat wajah Bapak Ibu ya. Setelah dari tadi petang saudaraku ya. Ya, saya minta maaf karena datang terlambat. Karena memang kemarin dari perjalanan dan memang cukup lelah dan tadi pagi sebenarnya sudah prepare, tapi pas mau keluar hotel mobilnya ketutupan mobil lain. Dan yang kedua jalan masuk ke sini pas ada lomba lari apa-apa tadi ya. Jadi saya harus nunggu orang lari di belakangnya gitu kan saudaraku ya. Tadinya saya pikir mobilnya mau tak tinggal, saya mau ikut lari aja gitu biar lebih cepat gitu ya. Tapi ya kasihan istri saya nanti ya. Ya, saya ditemani istri saya tercinta, setelah sekian kali ke Jatibarang sendirian ya Bapak Ibu ya. Saya khawatirnya mau dikirain bujangan gitu, jadi kali ini istri saya ikut ya. Ya, puji Tuhan, buka hati dan saya akan sampaikan kebenaran firman, enggak lama saudara. Yang setuju kalau firmannya cepat katakan amin. Ampuni mereka Tuhan. Lah jane saudara tuh lu gereja meh opo ya toh? Pengennya cepat balik gitu ya. Ya Pak, karena udah nggak sabar bikin makan sate gitu. Dan saya percaya dalam hati saya kerasa setelah ini saya pasti diajak makan. Katakan amin saudaraku. Ya puji Tuhan karena saya belum sarapan saudaraku ya. Ya boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Ya puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan tentang satu tema yaitu bertumbuh dalam Kristus. Ya, tema gereja tahun ini adalah berjalan bersama Tuhan. Betul ya, berjalan bersama Tuhan. Dan pada bagian ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai orang percaya itu harus bertumbuh. Kita lihat nats kita terlebih dahulu. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1-3. Apakah ayatnya terlihat saudaraku? Ya, baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajar kepada kita bahwa orang percaya, orang Kristen harus bertumbuh dalam segala aspek kehidupan. Ya, saya memberikan beberapa contoh apa yang dikatakan oleh Alkitab.
bahwa kita harus bertumbuh dalam iman, ya. Rasul Paulus berkata, imanmu makin bertumbuh. Kita juga harus bertumbuh dalam kasih karunia. Katakan amin, saudaraku. Ya, dan kita pun harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kesimpulannya adalah setiap kita harus bertumbuh. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, saya berikan tulisan warna kuning itu, saya potong ayatnya di situ, perhatikan baik-baik, baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3, supaya olehnya kamu bertumbuh. Jadi ini sangat ditekankan, ini adalah perintah Tuhan. Ingat, firman itu bukan sekedar nasihat, bukan sekedar pendapat. Kalau nasihat, pendapat bisa diterima, bisa ditolak. Tapi firman itu adalah perintah. Dan perintah itu suka tidak suka, mau tidak mau harus dilakukan. Ya, tidak peduli sudah berapa lama jadi orang Kristen. Tidak peduli apa kedudukan saudara, apa jabatan saudara. Tidak peduli tingkat intelektual seseorang seperti apa. Semua orang percaya, orang Kristen harus bertumbuh, saudara. Kita akan melihat kepada siapa Rasul Petrus memberikan surat ini. Pada 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kita membaca di sana bahwa Petrus memberikan suratnya kepada orang-orang pendatang yang ada di Pontus, ada di Galatia, ada di Kapadokia, di Asia Kecil dan Bitinia. Saudara, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah menyucikan diri, taat kepada kebenaran. Mereka mengamalkan kasih persaudaraan dan telah mengalami kelahiran baru. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau kualifikasi orang-orang mereka seperti ini tuh, mereka itu orang-orang yang luar biasa enggak, saudaraku? Amin. Ya, mereka orang yang telah menyucikan diri. Siapa di sini yang dalam hidup kita menyucikan diri? Astagfirullahalazim. Nah, kalau Anda di dalam Tuhan enggak menyucikan diri itu berarti Anda tidak menjaga diri. Ya, menyucikan diri itu artinya jaga hidup kita benar dari dosa. Kalau Tuhan ingatkan kita berbuat salah, tidak menyimpan dosa, kita minta ampun, minta dikuduskan kembali, ngomong dijaga, tindakan dijaga, dagang yang benar, gak pakai tipu-tipu, ya. Dalam bisnis juga benar, itu namanya menyucikan diri. Siapa di sini yang menyucikan diri? Lambaikan tangan. Oh, puji Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, orang yang taat dalam kebenaran. Siapa di sini orang yang taat dalam kebenaran? Kalau Anda nggak angkat tangan, saya simpulkan Anda orang yang tidak taat. Loh, benar toh? Hah? Lapar enggak? Enggak, berarti kenyang gitu kan. Taat enggak? Enggak, berarti siapa di sini yang selama ini taat? Yuk, yang Bali, Bali. Saudara, hidup dalam ketaatan itu gini. Ini mohon maaf Bu Gembala, saya harusnya khotbah itu 40 menit selesai. Tapi karena setiap bagian saya harus jelaskan gini, saya akan selesai dalam 2 jam 40 menit. Hidup dalam ketaatan itu kayak gini Pak, Bu. Kita belum sempurna. Ya. Tapi kita itu punya sikap hati yang mau taat. Sekali gagal, enggak mau lagi jatuh dalam lubang yang sama. Aku mau berjuang Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Sikap hati yang taat itulah yang disebutkan hidup dalam ketaatan.
Jadi kalau bilang hidup dalam ketaatan itu bukan sudah sempurna 100%. Saya pun sebagai hamba Tuhan gak sempurna. Bisa salah. Dan sering salah juga. Tapi ya gak sering-sering amat sih. Tapi artinya kalau sadar salah itu bertobat gitu loh. Ya, siapa di sini yang hidup dalam ketaatan? Ya, mulai berani angkat tangan. Jangan takut dong angkat tangan. Ya, tak laporin gembalamu loh nanti loh ya. Ditanyain kok nggak berani angkat tangan gitu ya. Mengamalkan kasih persaudaraan. Siapa di sini yang mengamalkan kasih persaudaraan? Ini kalau mobil zaman dulu ya Pak ya Koh ya. Itu kudu diselenger dulu gitu loh ya. Dipanasi dulu baru nek wis murup brum gitu kan. Ya, saya percaya kita sudah praktekkan itu dan telah mengalami kelahiran baru. Siapa di sini yang sudah alami kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu? Jangan turun tangan dulu. Bu Gembala catat yang gak angkat tangan, baptis lagi. Tapi bilang Pak Gembala, 5 menit baru dikeluarin. Biar bertobat sungguh-sungguh ya. Nah saudara, mereka ini orang-orang yang luar biasa loh. Ya toh, bukan orang Kristen atau jemaat yang asal-asal, yang KTP, enggak loh. Mereka itu punya kualifikasi yang luar biasa. Namun, Petrus tetap memberikan perintah atau nasihat firman Tuhan kepada mereka untuk terus bertumbuh. Ya. Jadi hari ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini, tidak peduli mulai dari anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, ya, yang sudah profesional muda, yang dewasa, sampai yang usia lanjut, semua kita harus bertumbuh. Katakan amin. Jangan lagi bilang gini, ayo tante pelayanan, ayo tante ikut pengajaran, udahlah yang muda-muda aja. Saya mau kasih tahu, yang berhenti bertumbuh itu yang sudah punya gelar di depan namanya, yaitu almarhum. Siapa di sini yang gak mau bertumbuh, angkat tangan. Saya doakan. Yang berhenti bertumbuh itu siapa? Nah, almarhum Pak. Artinya kalau belum almarhum, harus bertumbuh. Wajib untuk bertumbuh. Katakan kanan kiri, cari 15 orang. Harus bertumbuh. Wajib bertumbuh. Oh, udah ngomong belum? Tak suruh maju loh kalau nggak ngomong loh. Beneran loh. 15 orang. Udah 15 orang belum? 15 orang. Wajib bertumbuh, harus bertumbuh. Sama-sama katakan harus bertumbuh. Wajib bertumbuh. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah saudara, ada 2 hal yang saya mau sampaikan hari ini. Kuatkan kanan kiri saudara, tenang, cuma 2. Gak lama-lama. Ya 2 hal. Yang pertama saudaraku, syarat untuk bertumbuh. Pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dikatakan di sana, saya berikan highlights di ayat yang ketiga. Ya. Atau mulai koma saya bacakan, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Petrus memberikan persyaratan untuk seseorang itu bertumbuh, yaitu jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, saudara baru bisa bertumbuh kalau Anda telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau enggak sungguh-sungguh mengecap kebaikan Tuhan, enggak bisa bertumbuh. Apapun itu yang kita ikuti, apapun yang kau terima, kalau engkau tidak mengecap kebaikan Tuhan, enggak bisa bertumbuh. Arti benar-benar mengecap kebaikan Tuhan itu apa? Mungkin ada pertanyaan dalam hati saudara. Pak, bukankah setiap orang itu juga mengecap kebaikan Tuhan? Benar saudaraku. Dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-45 dikatakan,
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Nah, saudara perhatikan, orang baik, orang jahat, orang benar, orang tidak benar, sama-sama mengecap kebaikan Tuhan. Matahari dan hujan tidak hanya dinikmati oleh orang percaya saja, tapi semua orang. Mau orang itu nggak percaya Tuhan atau ateis, orang komunis, orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan, tetap menikmati matahari, tetap mendapatkan hujan, tetap menikmati nafas hidup, tetap menerima makanan, bahkan binatang sekalipun mengecap kebaikan Tuhan. Kalau hanya bicara soal mengecap kebaikan Tuhan, setiap orang, setiap makhluk juga mengalami itu, saudaraku. Ya, orang yang percaya atau tidak percaya, mengakui atau tidak. Bahkan orang yang tidak pernah berangkat ibadah sekalipun, mereka tetap mengecap kebaikan Tuhan. Kapal selam konvensional itu diciptakan, dia itu bisa nyelam paling lama itu 3 minggu. Setelah itu harus keluar. Tapi Amerika Serikat menciptakan kapal selam dengan teknologi yang lebih canggih. Bisa di dalam itu 3 bulan. Setelah itu keluar. Tapi masih kalah canggih sama orang Kristen. 11 bulan nyelam. Kalau pas Natal baru datang kebaktian. Bilang kanan kiri, hebat ya? Ya. 11 bulan saudaraku. Tapi saya mau katakan demikian, orang yang seperti itu pun tetap mengecap kebaikan Tuhan. Tidak ada makhluk yang tidak mengecap kebaikan Tuhan. Tetapi kenapa di ayat ini dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Ini berbicara tentang kebaikan Tuhan yang bersifat rohani dan kekal. Penebusan yang diberikan lewat korban Yesus di kayu salib. Ya. Pengampunan dosa dan pendamaian. Benar, setiap orang memang mengecap kebaikan Tuhan, tapi tidak semua orang menerima atau mengecap kebaikan Tuhan yang sifatnya rohani ini. Saya berdoa supaya Anda di tempat ini sungguh-sungguh sudah mengecap kebaikan Tuhan yang sifatnya rohani ini, saudaraku. Ya. Kebaikan Tuhan itu ada yang sifatnya umum. Tadi saya bilang ada matahari, ada hujan, nafas yang diberikan. Ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah, yang dimaksudkan oleh ayat ini oleh Petrus adalah mengecap kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan pengampunan bagi kita. Kemarin saya ada pertemuan dan doa pengerja di Bandung, dan setelah acara biasa kami keluar makan malam, dan kami makan, kalau Anda yang suka ke Bandung tahu ya, ada satu jalan namanya Gardu Jati, itu sepanjang jalan itu kanan kiri kuliner semua. Ya, ada yang tahu Gardu Jati? Oh, Anda nggak pernah ke Bandung ya? Oh, kasihan ya Bu Gembala, mbok sekali-kali diajak plesir gitu ya. Ya, itu sepanjang jalan itu kuliner semua. Ada yang rumah makan, ada yang di trotoar, pokoknya. Lah, zaman sekarang kan tahu sendiri toh, kita lagi makan, ada yang ngamen, gitu kan. Dia nyanyi lagu sekuler, lagu cinta-cinta, kita nggak peduli. Dia coba ganti lagu, Tuhan menetapkan. Oh, sampai kita jadi akhirnya ikut nyanyi gitu kan. Tapi saya nggak tinggal diam. Saya nggak mau kasih uang itu cuma-cuma. Setelah dia selesai nyanyi tak tepok pundaknya. Mas, tadi Mas nyanyi lagu Tuhan menetapkan langkah orang, tahu nggak
yang dinyanyiin itu Tuhan yang mana. Saya mulai beritakan Injil kepada dia. Ya. Setelah itu ada satu anak jualan yogurt. Diborong om gitu kan. Terus di situ kami berdialog dan ternyata dia dari keyakinan yang lain, ya. Tetapi kami beritakan Injil sampai mau didoakan lahir baru. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ya. Sampai dia sungguh-sungguh menerima pengampunan yang dari Tuhan. Jadi enggak setiap orang mengalami kebaikan Tuhan yang sifatnya rohani ini, saudaraku. Tapi kita bersyukur kalau kita di tempat ini, kita menjadi orang-orang yang boleh mengecap kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati pengampunan yang dari Tuhan. Sebesar-besarnya kebaikan Tuhan yang bersifat umum tadi. Kebaikan Tuhan yang bersifat rohani itu jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena itu Yesus pernah bilang gini, saudara, buat apa seseorang itu mendapatkan atau mempunyai seisi dunia ini tetapi dia kehilangan nyawanya. Ya. Berkat rohani jauh lebih besar. Saya kasih contoh ya saudaraku ya, meskipun ya kita ngalami kebaikan Tuhan, kita itu jangan menganggap kalau bisa bangun, bisa aktivitas itu semuanya itu biasa Pak. Ya memang seperti itu, no. Saudara, jarak bumi ke bulan itu 384.000 kilometer. Ya, 384.000 kilometer. Dengan kecepatan cahaya itu bisa dicapai dalam waktu 1,3 detik. Jadi misalnya kalau saudara naik pesawat yang punya kecepatan cahaya, jika ada, maka kecepatan cahaya itu kan 300.000 kilometer per detik. Ya, kalau kita ada pesawat yang dengan kecepatan cahaya kita akan sampai ke bulan itu dalam waktu 1,3 detik. Nah saudara, bulan itu ada di atas bumi kita. Ada di orbitnya, ada dalam jarak yang tepat, yang pas. Ya. Dan posisi bulan ini akan mempengaruhi pasang surut air laut. Andai kata diturunkan sedikit saja, maka air pasang akan merendam bumi ini 2 kali sehari. Bumi ini akan mengalami tsunami sehari 2 kali, saudaraku. Tetapi bulan itu tetap ada di jarak yang tepat. Dengar, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi semua itu tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan yang sifatnya rohani. Berkat rohani yang Tuhan berikan bagi saudara, bagi saya, jauh lebih besar. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka enggak bisa mengalami itu, saudara. Karena itu tadi saya katakan, saudara bisa bertumbuh kalau benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yaitu kebaikan Tuhan yang sifatnya rohani, yang spesial. Engkau sudah mengalami yang namanya ditebus oleh darah Yesus. Mengalami diampuni dosanya. Dan mengalami aku didamaikan dengan Allah. Itulah yang disebutkan sebagai orang Kristen sejati. Ya, jadi bukan hanya sekedar KTP atau kelahiran jadi orang Kristen. Dan bukan hanya sekedar dibaptis. Karena orang dibaptis bukan jaminan kalau dia itu sungguh-sungguh sudah lahir baru, saudaraku. Tapi kalau orang yang lahir baru pasti sudah dibaptis. Ya, bukan jaminan kalau dia hadir ibadah dan aktif dalam pelayanan. Tapi menjadi orang Kristen sejati artinya sudah menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya. Baru bisa bertumbuh. Kalau saya ambil kayu kering, lalu saya masukkan ke
pot tanam, ya tanah, kayu kering itu tak tancap ke tanah itu, ya. Lalu kita siram, kita kasih pupuk, bisa tumbuh enggak? Enggak bisa tumbuh. Ya, mau sampai tahun baru monyet atau apa yang enggak akan tumbuh, saudaraku. Kayu kering dituncap ke tanah gitu ya. Demikian juga dengan kehidupan manusia. Orang yang berdosa yang belum ditebus, rohaninya itu mati. Orang belum lahir baru itu rohaninya itu mati. Bagaimana bisa bertumbuh? Seorang anak yang belum dilahirkan juga tidak bisa bertumbuh. Demikian juga hanya orang Kristen sejati yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, ditebus dosanya, didamaikan dengan Allah. Dialah yang bisa bertumbuh. Saudara, sebelum pandemi itu saya itu punya pengalaman, Tuhan berikan kesempatan itu pelayanan misi ke pulau-pulau. Mungkin saya pernah cerita ya waktu itu kepada saudara. Dan hampir semua pulau di Indonesia ini saya sudah pernah jejakkan kaki ke sana. Jadi buat acara seminar, mengequip hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja dari interdenominasi. Dan malam harinya biasanya kami buat acara semacam KKR gitu, dari jemaat yang ada di sana dari pinggir-pinggir, dari daerah-daerah kumpul semua di lapangan dan kita buat KKR. Dan biasanya kalau habis KKR selesai firman gitu, hamba Tuhan dari tim kami yang melayani itu selalu membuat tantangan. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau menerima Tuhan Yesus, boleh maju ke depan untuk didoakan. Hari pertama maju. Besok KKR lagi ketika ada tantangan. Siapa yang mau percaya dan menerima Yesus dalam hati? Ternyata orang-orang yang hari pertama maju, hari kedua maju lagi. Gitu. Sampai dijelaskan bahwa lahir baru itu hanya satu kali. Terima Yesus itu hanya satu kali. Dan ternyata satu kali ada cerita di Rote, saudara. Ada seorang pendeta emeritus. Ya. Pendeta emeritus ketika selesai firman, ada tantangan seperti itu, dia maju ke depan. Sampai pendetanya ini ngulangi lagi, hamba Tuhan yang khotbah itu ngulangi lagi, mbok-mbokan udah tua, salah dengar. Hanya yang baru pertama kali mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maju ke depan. Ternyata pendeta emeritus, Anda tahu pendeta emeritus? Pendeta emeritus itu kalau dari golongan gereja-gereja, dari organisasi yang lain, itu pendeta yang sudah pensiun, ya, sudah tidak melayani lagi, dapat gelar emeritus. Ternyata pendeta emeritus itu maju, benar-benar maju, dan didoakan, dan setelah itu dia bersaksi bahwa saya ini sudah emeritus, saya sudah sekian lama melayani, tetapi baru hari ini saya mengerti Injil dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangkan, saudara. Orang boleh punya jabatan yang tinggi, bahkan pendeta sekalipun, tetapi bukan Kristen sejati. Apalagi kalau yang bukan pendeta. Ya, karena itu hari ini dengar firman Tuhan. Engkau bisa bertumbuh kalau engkau sungguh-sungguh sudah menjadi Kristen sejati, yang sudah mengalami kelahiran baru, menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, cara untuk bertumbuh. Cara untuk bertumbuh yang pertama apa, saudara? Baca dengan suara keras, 2, 3. Yang tulisan kuning itu loh, saudara. Baca yang keras sama-sama. 2, 3. Iya. Ayat yang ke 1 Petrus 2 ayat yang pertama ini berkata, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
Jadi syarat untuk bertumbuh adalah menjadi orang Kristen sejati. Katakan amin. Tetapi cara untuk bertumbuh adalah buang dosa. Meskipun kita sudah menjadi orang Kristen sejati, kita harus tetap membuang dosa. Karena kita masih tinggal di dunia yang jahat dan berdosa. Kalau Anda lihat di sana ada beberapa contoh dalam Alkitab. Ada Nuh, ya. Nuh itu orang yang tidak bercela. Dunia dibinasakan tapi Nuh diselamatkan. Tetapi Nuh juga ketika dia keluar dari bahtera, Nuh juga berbuat dosa. Abraham, kita tahu Abraham orang yang dipilih Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berjanji kepada Abraham memberikan anak perjanjian, Abraham tidak percaya kepada janji Tuhan. Sehingga akhirnya dia tidak setia menunggu anak perjanjian yang Tuhan berikan melalui istrinya dan dia menghampiri Hagar. Daud orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan dalam Kisah Para Rasul dikatakan orang yang berkenan di hatiku. Tetapi Daud juga pernah jatuh dalam dosa perzinahan, bahkan membunuh Uria. Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Artinya apa saudara? Orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Karena itu buanglah, ya. Ada kata di sana buanglah. Jika kita masih memegang semuanya itu, saudara, kita tidak bisa bertumbuh. Coba cek sama-sama. Sekali lagi yuk baca ayat ini ya, sama-sama ya. Karena ketutupan saya ya. 2, 3, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Muncul 3 kali kata segala di sana. Jadi artinya jangan puas kalau kita hanya membuang 1 dosa, tapi kita harus berjuang untuk membuang semuanya itu. Tanpa membuang dosa, kita tidak bisa bertumbuh. Saudara, ada 2 orang pemuda diundang datang ke pesta di kampung sebelah. Jadi ini kalau di luar pulau, dari kampung satu ke kampung yang lain, dari desa satu ke desa yang lain itu masih bisa menggunakan perahu lewat menyusuri sungai, saudara. Dan sampailah mereka di sana pakai perahu, lalu perahu itu diparkir, karena memang hanya bisa pakai perahu. Lalu mereka mengikuti pesta itu, mereka makan, minum, bersenang-senang, dan sampai mereka itu mabok, saudara. Setelah siang hari mereka pulang dalam kondisi mabok, mereka ambil perahunya dan pulang ke kampungnya. Dan mereka mulai mendayung perahu itu. Tapi mereka heran, ini kok lama ya, nggak nyampe-nyampe. Padahal biasanya itu hanya setengah jam sudah nyampe. Tapi ini kok sampai 1 jam belum nyampe di kampungnya. Sampai 2 jam bahkan belum nyampe juga ke kampungnya. Makin kuat mereka ndayung biar cepat sampai. Tetapi enggak nyampe-nyampe juga. Mereka itu heran. Akhirnya karena kena panas matahari dan mereka baru sadar dari maboknya. Mereka baru sadar ternyata perahu itu masih terikat ke pohon, saudaraku. Jadi mau didayung sampai seperti apa, perahu itu enggak mungkin bisa jalan. Saudara dengar baik-baik, ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita berjuang seperti apapun untuk bertumbuh secara rohani. Tidak akan bertumbuh kalau masih ada dosa yang belum dilepaskan, saudaraku. Ya. Kita harus mohon pengampunan dari Tuhan. Setiap kali masuk dalam perjamuan kudus, saya selalu berkata kepada jemaat, kita introspeksi diri.
Jadi perjamuan kudus jangan rutinitas. Kita renungkan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Dan jangan pernah simpan dosa. Orang yang terima perjamuan kudus, Alkitab bilang gini, kalau terima dengan cara yang benar akan mendatangkan berkat dalam kehidupannya. Amin. Tapi kalau orang masih simpan dosa, justru akan mendatangkan kutuk dalam kehidupannya. Kalau saudara ada di tempat ini, engkau sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus, untuk engkau berjalan dalam jalan kebenarannya Tuhan, untuk mengikut Yesus, mengiring Yesus. Saudara, engkau harus punya keputusan, punya tekad yang kuat untuk menang atas dosa. Buang segala dosa itu. Ya. Apalagi yang sudah aktif dalam pelayanan. Kita harus jaga hati kita, jaga hidup kita, saudara. Agar kita bebas dari dosa. Yang mengerti katakan amin. Kurang keras amennya. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Syarat untuk bertumbuh adalah mengecap kebaikan Tuhan atau menjadi orang Kristen sejati. Artinya mengalami pengampunan, mengalami pendamaian, dilahirkan kembali. Dan cara untuk bertumbuh, yang pertama, membuang dosa-dosa kita. Dan yang kedua, saudara, cara agar kita bertumbuh adalah baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3, mau belajar firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ada lagu baru dari GMS ya. Liriknya bagus kayak gini. Penting sekali firman Tuhan, penting sekali. Renungkan firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting sekali. Katakan kanan kiri, firman Tuhan penting sekali. Ya. Firman Tuhan penting sekali. Semua angkat tangan. Gini. Tunjuk kepada kiri kita. Bilang firman Tuhan penting sekali. Kalau Anda datang ibadah, waktu Anda mendengar firman, ini adalah waktu yang sangat penting bagi saudara. Karena itu kalau dengar firman gak boleh nyambi. Gak ada orang ya. Kalau lagi dengar firman gak boleh nyambi. HP hanya boleh dipakai untuk catat khotbah dan buka Alkitab. Yang setuju sepakat katakan amin. Kalau dibuka untuk medsos dan hal yang lain, HP-mu cepat rusak. Biarin. Biar bertobat saudara. Kan temanya membuang dosa tadi. Ya. Jadi penting, fokus. Apa ya yang Tuhan mau sampaikan buat aku? Jadi setiap kali datang ibadah itu ada satu gairah Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu. Aku rindu untuk mendengar firman-Mu. Kayak kalau Anda lagi lapar gitu loh saudara. Kalau Anda lagi lapar, yang dipikirin apa? Pak, kalau lagi lapar yang dipikir apa Pak? Makanan ya. Sate. Kok lama-lama jadi rema ya. Ya. Sampai mana tadi gara-gara sate jadi bubar ini. Ya. Gairah kepada firman Tuhan. Jadi ada hubungan antara membuang dosa tadi dan menginginkan firman ya dalam hidup kita. Orang yang memegang dosa, kerinduannya akan firman itu pasti akan berkurang, saudaraku. Orang yang masih memegang dosa, yang masih nyimpen dosa, dengar yang saya bilang, kerinduan akan firman itu pasti berkurang dan lama-lama akan hilang, saudara. Itu apa kata Alkitab dan kata orang yang punya pengalaman, ya. Kita nggak bisa berdiri di dua perahu, saudaraku.
Jadi kalau mau ikut Tuhan, ya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ini nasihat saya yang selalu saya katakan kepada jemaat yang Tuhan percayakan. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dan saya bilang yang kedua, kalau kamu nggak sungguh-sungguh, kalau Anda nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, lebih baik nggak usah sama sekali. Ya, karena kalau engkau nggak panas, engkau nggak dingin, firman Tuhan katakan Tuhan akan memuntahkan kita keluar. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah saudara, buang dosa tetapi tidak menyukai firman, tidak bisa bertumbuh. Betul saudaraku? Sudah buang dosa nih, tapi nggak menyukai firman, dengar firman nggak antusias, nyambi yang tadi saya bilang. Tapi saya bersyukur di sini nggak ada. Tuh, kayak Bu Gembala tuh loh, nyatet. Padahal nanti tak kasih PPT-nya sih, kenapa Bu Gembala? Daripada nyatet susah-susah. Ini PPT-nya kan bagus, kurang bagus apa coba? Nanti tak kirim, mau tak kirim sekarang. Break, setengah menit. Ibu Gembala saudara namanya siapa? Gitu ya percaya, masa saya lupa gitu. Tapi benar namanya siapa? Oh dimatiin ya? Oh ya baguslah. Kalau firman dimatiin ya memang ya. Matiin ya, oke. Anda tuh kok paling senang sih ketawain orang? Udah tak kirim ya Bu Gembala ya. Nah, jadi orang sudah buang dosa tapi nggak ada gairah. Dengar firman malas-malesan. Ya. Sekarang itu banyak kesempatan loh saudara kalau kita itu mau dengar firman. Anda buka YouTube, Anda bisa pilih. Tapi dengar, saya mau kasih pesan. Anda harus selektif. Amin. Tanya dulu sama Bapak Ibu Gembala kalau nggak tahu. Saya dengerin ini boleh nggak? Karena banyak pengajaran, ya nggak banyak lah, tapi ada. Tapi ya cukup banyak juga pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang keluar dari firman. Nggak usah kasih persepuluhan. Karena orang Israel juga sekarang juga nggak kasih persepuluhan. Wong jelas di ayat ada kok kembalikan bawalah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Dan di perjanjian baru juga Matius 23 ayat 23 Yesus katakan bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan ditinggalkan. Yang satu itu berbicara tentang persepuluhan. Kalau orang yang memang dasarnya pelit, ya seneng kalau dengar pengajaran, nggak usah kasih, tuh kan memang dasar kamu pelit, saya bilang. Saya punya bukti yang tidak terbantahkan. Anak-anak rohani saya yang dari awal saya ajar dan mereka mengembalikan persepuluhan. Dengar, sampai hari ini hidup mereka semakin diberkati Tuhan. Saya percaya Anda di tempat ini juga melakukan demikian. Amin. Sampai ada orang yang lakukan itu dari awal dia kasih. Sekarang besaran nominal persepuluhannya itu sudah berpuluh-puluh kali lipat dibanding pertama kali dia memberikan persepuluhan. Itu adalah kesaksian yang tidak bisa terbantahkan. Bahwa orang yang melakukan firman, yang mengasihi Tuhan, hidupnya itu diberkati Tuhan. Saya juga ngamati gini Bu Gembala. Orang yang setia kasih persepuluhan, ya, rohaninya bertumbuh loh. Tapi kalau orang yang nggak mau melakukan, banyak pertimbangan, nggak mau melakukan, intinya nggak mau taat. Lambat banget tumbuh rohaninya. Harusnya masuk poin ketiga ya, cara untuk bertumbuh. Taat persepuluhan. Tapi dua saja saudaraku. Tapi di dalam dua poin ini ada poin-poinnya lagi saudaraku. Ya, jadi buang dosa tetapi tidak menyukai firman tidak bisa bertumbuh. Tapi sebaliknya, seseorang menyukai firman tetapi tidak membuang dosa juga tidak bisa bertumbuh, saudaraku. Tapi sesungguhnya orang yang masih hidup dalam dosa tidak mungkin menyukai firman. Betul tidak, saudaraku? Akan makin redup sepanjang dosa itu masih terus dipelihara. Anda bisa bayangkan kalau ada seorang suami, seorang laki-laki yang melakukan dosa dan dia ngelirik ke cewek lain bahkan selingkuh. Apakah orang yang seperti itu bisa menyukai firman? Tidak mungkin saudaraku.
Ya, buang dosa dan mau belajar firman Tuhan. Ya, dikatakan pada ayat yang kedua ini, air susu yang murni dan rohani. Nah, ini ada beberapa terjemahan, ya. Tapi saya menyoroti pada dua terjemahan yang terakhir, saudaraku, yang berkata, yang berarti susu firman yang murni, saudara. Jadi dari hal ini kita mengerti kalau susu yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus ini berbicara tentang firman. Sama seperti bayi yang membutuhkan air susu yang murni untuk bertumbuh. Demikian juga orang percaya, orang Kristen, kalau mau bertumbuh, dia butuh susu firman. Saudara, jadi seorang bertumbuh itu bukan hanya sekedar dari praise and worship, atau musiknya, atau liturginya. Saya enggak katakan hal-hal tadi enggak penting, itu penting. Saya sangat memperhatikan pujian penyembahan tim musik, tim penyembah di tempat kami. Saya selalu cerewet, ingetin memang anak saya yang urus, dan saya selalu bilang, kalau kamu nyanyi lagu harus sesuai dengan aransemen aslinya. Jangan dipangkas-pangkas, susah justru kamu belajar. Dan mulai pakai sequencer juga, lah itu juga menuntut persiapan yang lebih tinggi lagi ya, betul pemusik? Kalau pakai sequencer itu membuatnya aja lama, pemain drumnya harus stabil, konstan. Kalau enggak balapan, sequencernya ke Selawi, pemain drumnya ke Brebes. Jadi enggak sama. Ya udahlah, Anda yang enggak tahu sequencer dengerin aja pokoknya. Dari wajah Anda saya tahu kalau Anda enggak mudeng maksud saya. Tolong nanti pemusik dikasih tahu ya, yang tadi nggak mudeng-mudeng ini, sequencer itu apa, kayak gitu ya. Ya, sequencer itu kalau Anda di rumah mau ambil air itu pakai di sequencer lah, itu sequencer saudaraku ya. Dispenser itu mah. Ya, jadi bukan PW-nya, bukan liturginya, meskipun itu penting, tetapi bukan itu yang nomor satu. Yang paling penting untuk jemaat bertumbuh adalah firman. Katakan amin, saudaraku. Ada di satu gereja, tapi bukan di duta kerajaan. Nanti kalau saya ngomong duta kerajaan, saya nggak diundang lagi. WL-nya nyanyi gini, ku ingin tetap di sini. Diulang lagi. Ku ingin tetap di sini. Pendetanya udah siap-siap mau naik. Ku ingin tetap di sini. Pendetanya udah siap-siap nih, udah mau maju. Ku ingin tetap di sini sampai 15 kali. Saudaraku diulang-ulang, ku ingin tetap di sini. Tapi waktu yang dikasih buat firman Tuhan pendek banget. Nyanyinya sampai 15 kali pengulangan. Di sini waktu buat firman panjang apa pendek? Panjang ya, berarti masih boleh ini ya. Firman Tuhan harus mendapat prioritas utama dalam kehidupan kita. Karena membuat kita bertumbuh secara rohani. Ya, air susu yang murni adalah firman yang murni. Katakan amin. Bayi kalau mau bertumbuh harus diberi air susu yang murni. Kalau asinya sedikit, secangkir, dicampur galon, 5 galon aqua, ya itu bukan air susu yang murni, saudaraku. Apalagi ditambah coklat, stroberi, topping, lah itu enggak murni, saudaraku. Ya lihat, baca yang di bawah, yang membuat bayi bertumbuh, air susu yang murni. Yang membuat orang Kristen bertumbuh, firman yang murni. Kenapa kok sampai ditekankan yang murni? Karena ada pemberitaan firman Tuhan, tetapi tidak murni, saudara. Inilah perlunya kita itu, saya juga kalau undang hamba Tuhan datang, saya harus benar-benar tahu pengajarannya, saya harus benar-benar tahu kesaksian hidupnya seperti apa. Karena banyak orang bisa ngomongnya bagus, khotbahnya bagus, tetapi hidupnya enggak sesuai dengan khotbahnya. Anda pulang boleh ketemu istri saya, tanya, Pak Andi hidupnya sesuai enggak dengan yang dikhotbahkan? Ya. Saya takut kalau mau khotbah,
Saya selalu bilang, Tuhan tolong hambamu. Hambamu terbatas, tapi dengan pengurapanmu hambamu boleh menyampaikan apa yang kau ajarkan terlebih dahulu bagi hambamu ini. Dan yang sudah Tuhan ajarkan, sudah hambamu lakukan, itu yang hambamu boleh sampaikan. Ada orang menyampaikan firman, buka satu ayat, lalu cerita tentang pengalaman hidupnya, kesaksian. Dan gak lama kita berdoa, kesaksiannya yang panjang. Ya, ada pendeta juga khotbah buka, mau khotbah dia lalu setelah doa firman dia bilang, Bapak Ibu ketika dia mulai khotbah, tadi malam saya bermimpi. Lalu cerita mimpinya. Dan gak lama setelah dia selesai cerita mimpi, tiba-tiba amin, mari kita berdoa. Lah itu gak murni, saudara. Ada pendeta pengusaha juga khotbah. Saya mau, ketika dia khotbah dia cerita tentang anaknya, saudaraku. Ya, dia cerita tentang anaknya. Saya punya anak yang pertama kuliah di Singapura, lalu yang kedua ada di Jepang, dan yang ketiga ada di Sydney. Dan setelah selesai khotbah, selesai kesaksian itu enggak lama amin kita berdoa. Jemaat pas pulang nyalami, Pak Pendeta terima kasih saya sudah mendengar apa yang Bapak sampaikan. Dan lewat apa yang Bapak sampaikan, saya semakin mengenal anak-anak Bapak. Bukan semakin mengenal Tuhan Yesus. Ada pendeta di Wonosobo, khotbah temanya apa? 7 jin. Lagi apa meneh gitu Pak. Aduh Jan, bingung saya ya. Ada pendeta khotbah penuh dengan lelucon. Saya juga selingi dengan guyon, artinya joke supaya Anda tetap terjaga. Tapi ada pendeta khotbah 90% itu lelucon, joke. Firmannya sepotong. Pernah satu kali saya khotbah di tempat teman saya di luar kota, dan setelah saya khotbah, saya duduk, dia tuh nyenggol saya, bro, karena dekat ya. Bro itu luar biasa ya, gimana sih? Ya ada joke-nya, tapi habis joke disabet, bak gitu. Jadi jemaat gak kerasa kalau disabeti kayak gitu sebetulnya. Ya itulah saudaraku ya, Anda kerasa gak kalau disabeti ya? Tapi kalau aduh gitu kan. Tapi nanti pulang, iya sih saya salah, saya mau berubah. Tapi Anda gak kerasa kalau disabet saudaraku. Tapi memang kadang-kadang jemaat itu perlu disabet. Yang setuju katakan amin. Bilangin kanan kiri, kadang-kadang kamu juga perlu disabet kayak gitu. Oke ya. Jadi saudara untuk bertumbuh apa? Kita harus menginginkan firman, air susu yang murni. Dan yang terakhir, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah saudara, di bagian terakhir ini saya mau sedikit sampaikan ini. Ada kata jadilah di sana dan ada kata ingin. Ya, tetapi ternyata dalam bahasa aslinya perintah itu ada pada kata ingin, saudaraku. Ya, as newborn babes desire the sincere milk of the word. Ya, seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah. Jadi kata perintahnya itu adalah pada kata inginnya di sana, saudaraku. Ya. Memang ada susu rohani yang murni atau firman yang murni, tetapi saudara harus menginginkan itu. Kita harus punya keinginan itu. Ini yang tadi saya katakan, ini perintah, saudara. Orang Kristen sejati, dia akan menginginkan air susu yang murni, saudaraku. Banyak hal kita minta, kita doa sama Tuhan. Tetapi kalau kita doa menginginkan firman Tuhan yang murni, dengar, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Yang olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi baca firman Tuhan tujuannya adalah untuk bertumbuh. Ya.
Ada ayat yang berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau saudara doa seperti ini, Anda pasti dijawab Tuhan. Nah saudara, baca dan dengar firman tujuannya untuk bertumbuh. Di rumah kita pun harus baca Alkitab. Di gereja dengar firman. Ada kesempatan dengar khotbah, buka YouTube, ya, isi hidup kita dengan firman. Minta tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan. Jadi kesimpulannya hari ini apa yang kita terima, yang Tuhan ajarkan, bahwa kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Syarat untuk bertumbuh sama-sama 2-3 harus menjadi orang Kristen sejati, yaitu yang mengecap kebaikan Tuhan, sudah mengalami diampuni dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru. Dan cara untuk bertumbuh membuang dosa dan mau belajar firman. Katakan amin. Ayo bereskan Alkitab, saya undang pemusik maju ke depan. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun percaya Roh Kudus akan terus menuntun umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi buka hati dan angkat tinggi kedua tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Kau yang hadir, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.